Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada masa pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan semangat untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan salawat kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc bersama Lembaga Radu Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.raduinstitute.com. Kita masih masuk berbicara tentang manfaat transformasi variabel acak sesi 3. Sesi 1 kita membahas masalah distribusi normal dan fungsi gamma setengah. Pertemuan sesi 2 kita membahas masalah distribusi student dan distribusi T. Nah, sekarang pada sesi ketiga kita akan membahas distribusi F. Oke, kita akan lihat teori pendukung dari cerita kita kali ini. Oke. Nah, ini dia. Katanya bahwa ada suatu soal yang diberikan pada buku Mathematical Statistics with Application, itu soal 7.99, diberikan suatu keterangan bahwa jika diberikan variabel acak W1 dan W2, di mana W1 itu dan W2 terdistribusi secara C kuadrat dengan derajat kebebasan V1 dan V2. Nah, dan saling bebas. Dan diberikan fungsi F, yaitu W1 dibagi V1, dibagi lagi dengan W2 dibagi V2. Nah, katanya apa? Akan dihasilkan suatu distribusi probability density function F atau distribusi F. Nah, distribusi F ini kita sering jumpai pada saat belajar analisis variasi atau ANAVA atau ANOVA disebut dengan orang. Nah, oleh sebab itu kita akan membuktikan. Nah, kita membuktikan dari mana diperolehnya fungsi densitas peluang untuk distribusi F ini. Tentu saja kita akan membuktikan dengan menggunakan transformasi variabel acak. Tanpa transformasi variabel acak mustahil soal 7.99 ini dapat dijawab. Oke, oleh sebab itu kita akan coba jawab secara detail bagaimana cara menjawab dari soal 7.99. Nah, kita akan coba menggunakan media papan tulis kita. Nah, ini dia, papan tulis kita sudah ada. Nah, katanya di sini bahwa pertama harus kita ketahui bahwa W1, W2 itu terdistribusi secara kuadrat, C kuadrat. Oleh sebab itu katanya FW1 terdistribusi secara C kuadrat, makanya FW1 itu adalah W1 berpangkat V1 per 2 kurang 1 eksponen min W1 per 2. Oke, dibagi dengan 2 berpangkat V1 per 2. Oke. Dikali gamma V1 per 2. Nah, ini disebut sebagai C kuadrat. Nah, kalau C kuadrat simbolnya kemarin kita ingat C kuadrat berderajat kebebasan V1.
Nah, sedangkan FW2 juga C kuadrat. Nah, C kuadrat berderajat kebebasan V2. Berarti di sini W2 berpangkat V2 dibagi 2 kurang 1 eksponen min W2 per 2 itu dibagi dengan 2 berpangkat V2 dibagi dengan 2 dikali dengan fungsi gamma V2 per 2. Oke, ini juga terdistribusi secara Q kuadrat. Oke, berderajat kebebasan V2. Nah, di mana di sini W2 itu dari 0 W1 sampai tak hingga, dan di sini juga W2 itu dia dari 0 sampai tak hingga. Nah, karena dia saling bebas, maka joint density function, oke, W1, W2 itu dapat diberikan sebagai hasil kali dari FW1, FW2, maka dia F ini adalah W1 V1 per 2 kurang 1 eksponen min W1 per 2, oke, dibagi dengan 2 berpangkat V1 per 2 gamma fungsi gamma V1 per 2 dikali, oke, kali dengan W2 berpangkat V2 per 2 kurang 1, oke, eksponen min W2 per 2, oke, dibagi dengan 2 berpangkat V2 per 2 dikali dengan gamma gamma V2 per 2. Nah, ini dia. Ini adalah joint density function yang kita miliki. Nah, dalam soal disebutkan bahwa akan kita berikan suatu fungsi F, di mana F itu katanya W1 dibagi dengan V1 dibagi dengan W2 dibagi dengan V2. Nah, oleh sebab itu dari sini kita akan memperoleh seperti biasa W1 itu sebagai H inverse. Nah, ini dia W1 sebagai H inverse yaitu F V1 per V2 dibagi dengan dikali W2. Nah, dari sini kita peroleh pula turunan H inverse tadi terhadap F. Oke. Terhadap F yaitu W2 dikali V1 per V2. Nah, ini dia inverse. Maka kita ingat langkah pertama, hasilkan joint density function baru.
Apa joint density function baru kita? Yaitu joint density function W2 dan F. Nah, ini dia. W2 dan F di mana berasal dari fungsi densitas lama W1, W2 di mana W1-nya dikali dengan W1-nya diganti dengan H inverse dan W2-nya tetap dikali dengan mutlak dari turunan parsial dari H inverse terhadap F. Nah, ini dia. Wah, nih. Oleh sebab itu, maka, nah ini dia. Joint density function kita yang baru, W1-nya menjadi F W2 dikali dengan V1 per V2 berpangkat V1 per 2. Ingat, setiap W1 kita kali dengan, kita robah dengan H inverse. Eksponen. Oke, eksponen min W1. Berarti tetap W1-nya kita rubah menjadi min setengah, di duanya ada, ini setengahnya kita keluarkan dulu. Di sini adalah F W2 V1 per V2. Karena dia per 2 tadi, maka per 2-nya sudah kita keluarkan. Oke. Dikali dengan W2, tetap W2. W2-nya tetap berpangkat V2 per 2 kurang 1 eksponen min W2 per 2. Nah, ini dibagi dengan keseluruhannya, dibagi dengan 2 berpangkat V1 per 2 dikali dengan gamma V1 per 2 dikali lagi dengan 2 berpangkat V2 per 2 dikali lagi dengan gamma V2 per 2 dikali turunan. Jangan lupa turunannya tadi adalah W2. Oke. V1 V2. Nah, ini dia. Wah, ini dah memang fungsinya memang luar biasa. Mantap. Ya, kita kerjakan itu resiko. Kita kerjakan lagi. Teori kita berarti di sini kita dapatkan sama dengan F. Kita keluarkan F V1 per V2. Oke, F1 pangkat V1 per 2 kurang 1 dikali dengan W2 berpangkat V1 per 2 kurang 1. Oke, di sini dia eksponen. Nah, di sini boleh kita
buat menjadi min W2 ini per 2. Oke, kita naik ke atas sedikit lah. Kita naikkan ke atas sedikit. Maka di sini menjadi eksponen min W2 dibagi dengan 2 dikali dengan F. Oke, F eksponen F dia F V1 per V2 berpangkat min 1. Nah, jadi eksponennya berpangkat min 1. Ingat alasannya berpangkat min 1 karena dia tarik ke bawah. Oke. Di sini W2 berpangkat V2 per 2 kurang 1. Di sini eksponen min W2 per 2. Nah, tetap. Oke. Maka di sini pembaginya adalah sama saja. Pembaginya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di sini ada dikali di sini tentu dia 2 V1 per 2. Di sini gamma V1 per 2 dikali dengan 2 berpangkat V2 per 2 gamma V2 per 2 dikali turunannya adalah dikali turunan dari inverse tadi W2 V1 per V2. Nah, ini dia. Nah, ini adalah teori yang akan kita coba selesaikan. Nah, kita tentu akan mencari distribusi F. Makanya join tadi akan kita dapatkan fungsi F. Oke, distribusi yang akan kita integralkan tentu terhadap W. Oke, 0 sampai 3. Ini tentu integralnya menjadi dari dulu sebelah F. Oke. Di sini ada F V1 per V2 berpangkat F V1 per 2 berpangkat V1 per 2 kurang 1. Di sini ada W2 berpangkat V1 per 2 kurang 1. Terus di sini ada eksponen. Eksponen min W2 dibagi dengan 2 dikali F V1 per V2 pangkat minus 1. Nah, di sini dia. Dikali lagi dengan W2 dikali W2 berpangkat V2 per 2 kurang 1 eksponen min W2
per 2. Di sini kali lagi dengan join inverse tadi, turunan inverse W2 V1 per V2. Nah, di sini ada konstan tadi bagi dengan gamma dibagi dengan 2, gabung saja 2 ini menjadi V1 tambah V2 per 2. Dikali dengan gamma V1 per 2 kali dengan gamma V2 per 2. Nah, ini konstan kita coba larikan ke depan semua. Kita larikan konstan semua ke depan. Yang konstannya itu tentu ada F V1 per V2 ini berpangkat V1 per 2 kurang 1. Di sini ada V1 per V2. Nah, integral di sebelah dalam itu, sini tentu konstannya masih ada di sini 2. Kita hapus dulu nih, mengganggu. 2 berpangkat V1 tambah V2 dibagi dengan 2 fungsi gamma V1 per 2 dikali dengan fungsi gamma V2 per 2. Ini dia konstan kita tarik keluar. Kita integralkan 0 sampai tak hingga. Integral kita sekarang di sini ada W2, ada W2, ada W2, berarti W2 kita menjadi W2. Nah, V1 per 2 kurang 1 tambah V2 per 2 kurang 1 tambah 1. Kenapa tambah 1? Karena di sini ada W2. Nah, eksponen kita, nah di sini kita keluarkan min W2-nya. Min W2 per 2. Min W2 per 2. Min W2 di sini ada 2. Kali dengan sini ada 2, sini ada 2, berarti min W2 F min W2 berarti min W2 FV per 2 tambah 1. F V1 per V2 tambah 1. Pangkat min 1. Ini dia. Kita bikin cantik dulu, kita rapikan sedikit aja. Di sini ada min W2, di sini ada min W2, di sini ada 2, di sini ada 2, berarti kita
Gabungkan penulisannya menjadi minus W2. Nah, karena sama-sama ada 2, maka 2-nya kita letakkan di luar. Di sini F V1 per V2. Nah, di sini tambah 1. Oke. Tambah 1 pangkat min 1. Di sini dia pangkat min 1. Oke. Ini dia. Ke bawah jadinya ya. 2 tambah. Oke. Min 2 tambah jadi. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita tadi naikkan ke atas, oke, tambah 1 diambil 1. Oke, betul. Nah, di sini tentu DW2. DW2. Nah, integral yang kita selesaikan dulu, sederhanakan sedikit aja. Kita sederhanakan sedikit dulu dengan bentuk kita sederhanakan dulu sama dengan di sini F V1 F, oke. FV1 per V2 dikali dengan berpangkat V1 per 2 kurang 1 dikali dengan V1 per V2. Oke, ini dia. Dibagi dengan 2 pangkat V1 tambah V2 per 2 gamma V1 per 2 dikali dengan fungsi gamma V2 per 2. Oke. Ini integralnya tentu menjadi 0 tak hingga. Di sini W2 oke. Menjadi V1 tambah V2, V1 tambah V2 per 2 kurang 1. Nah, ini ada kurang 1-nya dah. Udah muncul kurang 1-nya dah. Oke, berarti di sini eksponen min W2 dibagi dengan 2 dikali dengan VF F V1 per V2 tambah 1 berpangkat min 1. Oke. Nah, di sini tentu DW2. Nah, sekarang integral yang kita beri tanda ini dapat diselesaikan dengan bantuan fungsi densitas peluang gamma. Nah, apa kata fungsi densitas peluang gamma? Fungsi densitas peluang gamma itu kan integral, itu selalu kita bahas bahwa Y berpangkat alfa kurang 1 eksponen min Y per beta DY itu dapat diselesaikan dengan
beta berpangkat alfa kali fungsi gamma alfa. Nah, ini kita selalu sebut. Nah, sekarang fungsi yang kita integralkan tadi, kalau kita lihat, kita fokus dulu ke fungsi yang kita integralkan, yang di depannya kita nanti selesaikan. Jadi fungsi integral tadi, ini, oke, 0 hingga. Coba kita lihat sebelumnya, ini fungsi yang kita tandakan ini, kita kerjakan dulu. Kita kerjakan dulu fungsi dengan W2 berpangkat V1 tambah V2 per 2 kurang 1 eksponen min W2 per 2 dikali F V1 per V2 tambah 1 pangkat min 1. Nah, pangkat min 1 itu karena dia tadi pindah ke bawah. DW2. Nah, di sini maka dengan memisalkan tadi betanya 2 F ini, maka beta kita sekarang adalah 2, nah ini dia, dikali dengan F V1 per V2 tambah 1 pangkat min 1, oke, berpangkat beta. Ini tadi betanya berpangkat alfa. Alfanya apa? Alfanya V1 tambah V2. Alfanya V1 tambah V2 per 2. Nah, ingat konstan yang diikuti min 1, tengok alfa min 1, maka di sini alfanya kita andaikan tadi V1 tambah V2 per 2. Dikali dengan gamma alfa. Apa gamma alfa? V1 tambah V2 per 2. Nah, ini kan alfanya. Nah, ini dapat dicari kalau kita memahami fungsi densitas peluang gamma. Kalau nggak paham, gimana caranya? Ini dapat disederhanakan menjadi 2 berpangkat V1 tambah V2 per 2 dikali F V1 per V2 tambah 1 berpangkat minus V1 tambah V2, oke, per 2 dikali dengan gamma, fungsi gamma V1 tambah V2 per 2. Nah, ini dia. Nah, jadi keseluruhan hasil yang kita inginkan integral tadi adalah, jadi kalau kita lihat tadi di depannya masih ada FV1 V2, maka keseluruhannya dapat kita hasilkan ini sama dengan, oke, ini sama dengan F V1 per V2 berpangkat apa tadi? V1 per 2 kurang 1. V1 per 2 dikurang 1. Oke. Dibagi dengan, ini tadi dibagi dengan sebelumnya, V1 V2-nya masih ada, kali V1
per V2 dibagi dengan 2 berpangkat V1 tambah, kita buat cantik dulu, 2 berpangkat V1 tambah V2 tambah V2 per 2 dikali dengan gamma V1 per 2, panjang sedikit lagi, dikali dengan fungsi gamma V2 per 2. Oke. Dikali tadi hasil integralnya adalah 2 berpangkat V1 tambah V2 per 2. Oke. Dikali dengan F. Kali dengan F. Dikali dengan F V1 per V2 tambah 1 pangkat dengan minus V1 tambah V2 per 2. Oke. Dikali dengan gamma V1 tambah V2 per 2. Nah, ini habis. Ini habis. Oke. Nah, kalau kita mau lihat hasil yang diinginkan, berarti fungsi kita sekarang tinggallah di sini ada F1 V2, maka fungsi kita sekarang menjadi kita ikutkan bukti gamma V1 tambah V2 per 2. Ini dulu kita buat, dibagi dengan gamma V1 per 2 dibagi, kita buat yang cantik lah dulu. Maka hasil kita sekarang menjadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini gamma V1 tambah V2 per 2. Oke. Di sini dibagi dengan gamma V1 per 2 dikali dengan gamma V2 per 2. Nah, ini ada dulu ya. Oke. Kita lihat. Ini ada tentu kita lihat lagi sebelah. Maka yang ada lagi apa lagi? Oh, ini dia. V1 V1 V2. Oke, V1 per V2. Jadi kalau kita buat dulu F ada perlu kita buat dikali dengan F1 per 2. Oke, F dikali dengan F. Oke, F V1 V2 tambah 1 berpangkat
berpangkat min. V1 tambah V2 per 2 kali dengan V1 dikali lagi dengan F. Kalau kita lihat bentuk yang diinginkan itu, kalau kita lihat bentuk yang diinginkan, ini adalah V1 Oke. Maka kita inginkan, maka kita balik ke whiteboard kita. Oke, di sini ada, kita balik lagi di ini. Ada V1 per V2, oke. Ada F berpangkat di sini F berpangkat V1 per 2 kurang 1, ini kita pecah. F berpangkat V1 per 2 kurang 1 dikali dengan V1 per V2 berpangkat V1 per 2 kurang 1 dikali lagi dengan V1 per V2 wes panjang. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat dari fungsi sebelumnya ini kita keluarkan ini ada F berpangkat V1 kurang 1, ini V1 V2-nya ada, maka hasil yang kita inginkan tentu menjadi ini gamma V1 tambah V2 per 2 fungsi gamma bagi dengan gamma V1 per 2 dikali fungsi gamma V2 per 2. Oke, maka di sini F-nya itu V1 V2-nya tinggal berpangkat nih, berarti dia V1 V1 per V2 berpangkat V1 per 2, satunya habis ya. Ini pangkat min satunya nih habis, berarti di sini F berpangkat V1 per 2 kurang 1 dikali dengan F V1 per V2 tambah 1 berpangkat minus V1 tambah V2 per 2. Nah, ini yang kita dapatkan tentu untuk F. F-nya itu tentu masih 0 sampai 3. Nah, ini kalau kita rujuk kepada bentuknya, ya tepat sekali. Oke, berarti yang telah kita lakukan ini adalah hal yang sangat benar sekali. Oke, kita panggil kita kembali bukan tulis. Nah, ini dia telah sama dengan
hasil yang akan kita buktikan. Nah, jadi kalau begitu, apa yang kita buat ini telah sukses membuktikan bentuk distribusi F yang kita inginkan. Jadi kalau distribusi F tadi dia menggunakan HY, nah di dalam pembuktian dia menggunakan GY, ya. Di buku dia GY tapi kita menggunakan HF. Sama saja, ini kita HF. Artinya pada pembuktian Y itu diganti dengan F, sama saja. Jadi kalau begitu, apa yang kita ingin lakukan, ingin sampaikan adalah bahwa dengan pemahaman teori-teori sebelumnya, kita telah berhasil membuktikan bentuk dari distribusi F. Kalau di buku dia menggunakan Y, kalau di pembuktian yang kita gunakan F. Jadi nanti pembuktian yang ada di buku ini, jadi kalau saudara lihat di buku dia ini menggunakan Y, coba di sini dia menggunakan Y, yang dibuktikan menggunakan Y, nih ada Y. Nah, di teori kita menggunakan F. Nah, di teori kita menggunakan F. Jadi jangan ragu, sama saja. Nah, kalau di kita menggunakan F. Nah, ini F, ini F. Tinggal tukar dengan Y saja. Nah, kalau begitu, kita telah sukses membuktikan distribusi F dengan menggunakan konsep transformasi variabel acak. Nah, saya selalu menyampaikan bahwa jadi untuk memahami mata kuliah statistika, matematika, jika memang bukan perkara yang mudah. Dah. Oke. Oleh sebab itu disarankan untuk selalu mengunjungi kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Nah, ini selalu saran yang kita sampaikan kepada mahasiswa. Selalu kunjungi kampus www.radoinstitute.com karena di dalamnya begitu banyak sumber ilmu pengetahuan. Dalam bentuk video telah kita sampaikan. Jadi selalulah berpedoman kepada apa yang telah ditulis, yang telah dibahas di dalam www.radoinstitute.com. Selalu masuk ke dalamnya, lihat informasi terbaru. Di sana akan ada pembaruan teori yang akan kita sampaikan. Lihat 5 macam tools atau menu yang ada di dalamnya. Ada bahan ajar untuk mata kuliah statistik matematika, teori probabilitas, analisis survival, dan proses stokastik. Di situ juga ada praktikum, ada menu bedah riset artikel, ada menu pembahasan soal-soal, dan ada menu pengabdian masyarakat. Silakan terus-menerus lihat, pelajari. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi saya melalui kampus dunia maya. Saya akan jawab setiap pertanyaan selagi saya bisa. Terima kasih untuk pertemuan yang sangat menarik pada siang hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, dan selalu berolahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Terima kasih. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.